lagu pop. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba, seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Kerja keras, latihan segala macam kalah sama TikTokan. Nah, Abang gimana mempersiapkan mental mereka bahwa tidak semudah itu menjadi sukses? Jadi daripada saya yang bercerita, lebih bagus tanya ke mereka aja deh. Boleh. Bagaimana mereka mempersiapkan dirinya mereka, bagaimana mereka bisa menyerap apa yang saya sampaikan sehingga kami satu frekuensi ya. Mulai dari mana dulu? Dari Mi dulu. Yang TikTok dulu, Bang. Yang TikTok. Nah, silakan. Iya, Diri kali ya? persaingan luar biasa nih. Latihan kerja kerasnya ini segala macam. Berdiri boleh, berdiri nggak kelihatan. Sampai di Jakarta yang dilawan adalah bukan penyanyi lagi, tapi viral TikTok. Nah, gimana pendapatnya? Terima kasih. Jadi menurut Mayang, makanya Mayang tadi melakukan sedikit tarian TikTok agar dari anak muda bisa melihat lagu Mayang dan bisa viral melalui TikTok. Makanya Mayang membuat lagu Mayang itu dengan tarian TikTok. Terima kasih. Tapi ini nggak ada rasa gimana ya? Kecewa nggak? Dia kerja keras, sementara yang lain viralnya gampang gitu. Kalau Mayang percaya kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kami mencoba untuk terus bersemangat ke depannya. Terima kasih. Jadi yang ke siapa lagi Mas? Mungkin buat talent-talentnya Bang, ya ketika dipilih sama Bang Anwar, gimana tuh? Ya, silakan. Judulnya ngabarinnya gimana, ngajak apa gitu. Oh, masing-masing cerita. Oke. Halo semuanya teman-teman media, aku Mei. Menurut Mei sih pertama kali terpilih dari Bapak Minolas Bayang ini seneng banget, tentunya itu kan peluang ataupun kesempatan kita untuk bisa ke nasional, dan itu tidak mudah. Kita tidak harus melewati ajang-ajang pencarian bakat, tapi kita melalui Bapak Minolas Bayang ini. Dan semoga nih teman-teman media kita bisa untuk bersaing ya, yang kayak Mas tadi bilang, kita bisa bersaing walaupun dari TikTok nih. Ya yang namanya proses itu kita kan nggak bisa langsung ini ya, instan ya. Pasti punya proses tahap ke tahap. Kalau misalnya di single yang ini dia belum ini, lanjut lagi ke single kedua. Nah kalau untuk sosial media dan TikTok nih, kita juga tetap kok bakalan belajar lagi, bikin TikTok lagi, atau kita bakalan lebih kuat lagi untuk di sosial media. Yang pasti kita mau belajar TikTok. Mohon bantuan dan doanya ya teman-teman media. Dan mohon di-share lagunya. Terima kasih. Sekarang Trisna gimana Tris? Tadi beda betul nih, banyak okernya, tiba-tiba kemari buang waktu. Soal buang waktu ya, Bang? Nggak semua lah, semua. Pertama kali dipilih gimana perasaannya? Pertama-tama itu ya menurut saya pribadi, saya Trisna, menurut saya pribadi itu pertama yang dipilih sama Bapak Minola, kayak ngerasa pribadi itu bersyukur karena banyak teman-teman yang ikut kan. Jadi kayak Trisna dipilih gitu salah satunya gitu kan. Jadi kayak Trisna merasa sendiri, kayak ada bangga tersendiri dari sekian banyak teman-teman. Trisna termasuk dipilih dalam proyek Minolas Bayang Project gitu. Kalau untuk yang kedua untuk media gitu kan, gimana supaya kayak abang bilang yang supaya viral gitu kan. Jadi kami tuh kayak berusaha untuk semangat terus. Jadi nanti akan berlanjut, bakal dikasih single kedua. Jadi nanti bakal terus belajar, bakal terus semangat untuk terus menjadi yang terbaik gitu loh. Sehingga benar-benar matang untuk di dunia nasional ya Bapak ya. Baik, Namanya dulu. perkenalkan nama saya Renson. Awal mulanya Renson itu benar-benar kaget karena waktu lagi di rumah nih ceritanya, bapak telepon gitu. Halo Renson, selamat sore. Ya Pak, selamat sore. Renson bisa nggak ngirimin sampel lagu yang bisa dikuasain, kata bapak gitu. Ya baik Pak, Renson kirim. Bapak ngasih kesempatan 2 hari gitu. Dan lagu itu di approve sama Terika dan bapak. Jadi
Rasa itu benar-benar kaget. Ini bener ya gitu, kayak rasa benar-benar kayak ngerasa mimpi bakalan dibuatin single. Rasa itu merasa senang banget. Oke, terima kasih. Nama saya Mayang. Jadi awalnya pasti kami semua ini merasa senang karena dipilih sama Bapak Minolas Bayang melalui coaching klinik. Dan itu banyak sekali artis-artis karo di situ dan kami terpilih. Mungkin itu puji Tuhan, syukur karena kami terpilih, makanya kami memberikan yang terbaik dari kami. Tapi dari situ kami juga tidak langsung membuat single karena kami juga casting juga lagi terlebih dahulu dengan lagu-lagu yang diberikan oleh Terika Ruslan. Jadi semoga saja dengan lagu yang diberikan Terika Ruslan itu cocok dengan kami, bisa menembus musik industri nasional. Terima kasih. Saya Maharani. Sebenarnya udah dijawab semua sama adik-adik ini ya. Thanks to Pak Minola udah bikin kita semua. Prosesnya juga udah dijelasin tadi, gak gampang, tapi it's called lucky. Ya, di antara banyak peserta kita berlima ada di hadapan teman-teman media semuanya. Di sini harapan kita agar teman-teman media semuanya bisa ikut ngedukung kita agar bisa diterima dan tetap bantu share juga, jangan lupa biar kita makin dikenal lagi dan kasih support yang berita yang baik juga. Semoga kedepannya juga kita tetap bisa kerjasama. Terima kasih. Oke, Rina. Bang, kenapa nggak dibuat album kompilasi, Bang, buat kelima ini? Album kompilasi. Kita bisa saja sih akhirnya suatu saat akan bikin album kompilasi. Tapi kan semuanya kan berawal dari prosesnya kita juga memperkenalkan mereka dulu dengan satu single lagu kan gitu ya. Kalau untuk kami sendiri sih sebenarnya sudah ada 3 lagu. Udah 3 lagu ya yang kita sudah rekam. Udah ada 3 klip juga yang itu akan kita pasarkan dan kebetulan untuk Rani sendiri kita sudah mendapatkan kata yes dari Warner Musik Indonesia untuk bekerjasama dalam peredarannya. Jadi nanti kalau Rani akan ada di Warner Musik untuk membantu mendistribusikannya. Kalau teman-teman yang berempat ini memang masih di Mbak Rita Ruslan ya. Jadi Rani ada 3 lagu, mereka masih satu-satu. Suatu saat mungkin bisa kita bikin kompilasi. Ya tapi memang semuanya kan harus diawali dengan proses single dulu, dikenalkan ke teman-teman, dikenalkan semua ke masyarakat. Mudah-mudahan lagunya nyantol. Kalau tidak seperti yang dikatakan oleh Mei, kita akan coba lagi dengan lagu kedua karena nggak ada perjuangan yang gampang, apalagi di pelantikan musik Indonesia. Banyak teman-teman 1 tahun kemudian baru kenal kan gitu ya. Kita tidak berharap selama itu, tapi semuanya kita serahkan kepada proses. Saya kira seperti itu. Ya, Bang Minola sampai titik mana Bang Minola akan mengawal mereka? Apakah hanya keluar single hari ini atau sampai, karena kan Abang juga sibuk kan banyak klien juga. Tetap saya kawal. Kan kita kan kalau memang sudah mengambil keputusan untuk mengentaskan seseorang kan kita tidak boleh tanggung juga. Ya, karena kalau sekedar comot kemudian kita kasih single, kemudian kita dirilis, kita luncurkan, itu kan siapapun bisa. Ya. Tapi kalau misalnya kemudian kita tetap kawal mereka, ya kita bimbing mereka, kita arahkan, akan ada diskusi-diskusi, ya bagaimana supaya akhirnya kemudian mereka sampai kepada tujuan yang mereka inginkan. Jadi dari awal juga adik-adik ini tahu bahwa saya tidak setengah-setengah untuk mengawal mereka masuk ke pentas musik nasional. Even misalnya hari ini mereka masih belum diterima, meskipun kita berharap jauh dari mereka, tapi tidak membuat saya juga harus mundur tengah jalan. Jadi akhirnya memang tetap terus kita akan giring, kecuali mereka yang bosan, mereka yang give up, mau menyerah, udahlah saya mau di Medan aja nih gitu ya. Tapi kalau sepanjang mereka ada keinginan, mereka ada kemauan, maka saya tetap akan ada di samping mereka, karena di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Saya kira seperti itu. Dan kan tadi seperti yang saya katakan, ini adalah selain hobi mendengar musik, kedua adalah
kerinduan saya agar ada artis daerah saya, artis Karo yang bisa masuk di pentas musik nasional. Karena kan kalau kita lihat kan seluruh artis di Indonesia ini kan rata-rata kalau nggak dari Bandung, dari Surabaya, dari daerah yang lainnya, daerah timur, dari daerah Karo itu kan sangat minim sekali. Jadi kalau pun ada itu beberapa tahun yang lalu ada Ramona Purba, ada Giovanta yang mungkin juga orang sudah mulai melupakan mereka. Nah, ada Idol, Yora Ginting. Nah, tapi kan itu kan bukan berarti Karo itu miskin dengan talenta-talenta berbakat. Nah, jadi oleh karena itulah makanya saya karena saya juga punya lingkungan pekerjaan sebagai advokat, diantaranya juga adalah advokat di lingkungan para teman-teman musisi dan selebritis ini, akhirnya mencoba mengajak beberapa musisi nasional kayak Rika Ruslan, Bang Richard Kyoto, bahkan mungkin nanti ada beberapa nama lain yang sudah kita ajak berkolaborasi ya untuk next programnya. Itu akhirnya mereka oke, mau membantu, dan inilah adanya pada hari ini kita ingin memperkenalkan ada artis Karo yang coba berjuang untuk masuk ke pentas musik nasional, dan mudah-mudahan persembahan dari Minolas Bayang Project untuk artis Karo ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, lagu-lagunya bisa digemarin karena lagu-lagunya juga diciptakan oleh musisi-musisi handal Indonesia, Rika Ruslan, Richard Kyoto, mungkin nanti ada lagi yang lain. Nah, jadi tinggal tergantung bagaimana respon pasar, bagaimana keberuntungan mereka dalam pentas musik di Indonesia ini. Kayak Bang sibuk nih Bang, bagaimana cara bagi waktu antara Abang menjadi produser dan menjadi lawyer? Sibuk ya, sibuk sidang, tapi kan saya juga punya tim. Ya, jadi memang ada tim yang lain yang saya minta bantuan untuk mengurus hal-hal yang seperti ini. Jadi kan tidak harus Abang, ada yang membantu mengurus, ada Rika, Marika Ruslan, ada yang lainnya, ada Mas Angga Saleh. Jadi mereka lah yang akan membantu semuanya sehingga ini semuanya bisa berjalan tanpa harus mengganggu aktivitas saya dan profesi saya sebagai seorang advokat. Bang, tanggapan klien Abang gimana Bang? Abang menjadi produser musik ini Bang? Kayak Jordi Orsi gitu. Saya kasih tau Ruben, saya ada rencana untuk membantu artis-artis daerah untuk masuk ke pentas musik nasional. Makanya di beberapa sosmed di IG-nya yang kita posting, di IG-nya mereka itu kan ada tuh Mas Ivan Gunawan, ada Ayu Ting Ting, ada Ruben yang memberikan selamat dan support untuk single-single terbarunya mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka juga nggak ada masalah karena saya bukan ingin beralih profesi, tapi saya ingin membantu musik dari artis dari daerah saya untuk masuk ke pentas musik nasional. Jadi ini salah satu sumbangsi saya untuk tanah kelahiran saya. Ya, saya nggak bisa banyak bantu, tapi saya paling tidak bisa bantu dari segi senimannya dan segi budayanya untuk membawa mereka ke pentas musik nasional. Jadi tanggapan mereka sih baik-baik saja. Cara menjadi produser mungkin kiat-kiatnya mungkin. Oh enggak, ini kan karena kita kan sama-sama yang tadi seperti saya katakan tadi itu ya. Semuanya dikerjakan berbarengan, ada Mbak Rika yang support, ada Mbak Richard yang support. Mereka juga support mau membantu ya. Ada Musik Blast ya, ada Musik Blast yang juga sebagai agregator yang juga mau membantu. Jadi semuanya ini adalah proyek yang boleh dikatakan proyek idealis yang semuanya teman-teman yang memang mau bantu dan mau mensupport saya untuk mengangkat artis daerah saya ke pentas musik nasional. Jadi bukan produser murni yang bicara masalah keuntungan, semuanya matematika, tidak. Jadi ini memang kita ingin bersama-sama bekerja sama dari nol, apa adanya ya, sehingga bisa kondisinya seperti yang tadi itu, ada klip, ada semuanya, dan mudah-mudahan pasar bisa menerima lagu-lagu mereka, karena lagu-lagu mereka juga sudah ada di Spotify, ada di Apple iTunes, semua sudah ada di digital. Jadi tinggal bisa didengar saja kan gitu ya. Nah untuk si Rani misalnya kita sekarang udah bicara dengan Warner Music. Jadi untuk lagu tadi itu mungkin juga akan diedarkan oleh Warner Music. Ini kan satu cara kita untuk supaya mereka itu bisa masuk ke pentas musik nasional. Karena kebetulan Warner Music kan juga kita punya hubungan baik. Kita bilang, Mas, Pak Toto bantu dong. Oke, kan ini sebenarnya teman-teman bantu. Karena mereka melihat bahwa keinginan saya untuk mengentaskan artis daerah menjadi artis nasional. Mereka support. Nah jadi kalau semua support yang tadi seperti saya katakan berat sama dipikul, ringan sama dijingjing ya jadinya nggak berat juga. Begitulah. Bang kan memanfaatkan segala peluang nih Bang sebagai produser Bang. Ya. Ada kemungkinan juga nggak nanti misalnya diduetkan dengan Bertrand Peto, karena kan sama-sama dari daerah juga Bang. Boleh saja, apapun mungkin. Ya tinggal tergantung bagaimana komunikasi saya dengan mereka masing-masing. Ya kemarin saya sudah ngomong sama Ruben, tolong bantu ya.
bagaimana supaya mereka jadi lebih bisa naik dan dikenal secara nasional. Ruben bilang, Bang, sampaikan aja apa yang aku bisa bantu, aku bantu. Itulah dia, teman kan gitu ya. Kita nggak punya banyak uang, tapi kalau banyak teman, semuanya jadi mungkin. Ya. Termasuk teman-teman media kan, teman-teman juga gitu. Siap. Bantu dong teman-teman kan gitu kan. Jadi semua jadi mudah. Jadi sejak kapan sih punya ide untuk menaikkan musisi lokal itu dari sejak kapan sih, ada 5 tahun lalu atau apa? Jadi sebenarnya sudah sejak lama saya ingin menaikkan musisi daerah itu ke pentas musik nasional ya. Ditambah lagi ketika saya melihat almarhum Mas Didi Kempot, karena saya kan juga besar dan belajar hukumnya kan di Jawa nih, Surabaya dan Jogja ya. Nah, jadi saya melihat bahwa Mas Didi Kempot aja konsisten dia dengan kedaerahannya dia. Tapi lagunya bisa diterima oleh berjuta-juta orang, bukan hanya di Indonesia, sampai di luar negeri. Yang kadang-kadang orang nggak mengerti arti lagunya juga mereka terima kan begitu ya. Nah, jadi saya berpikir kenapa Karu tidak mencoba kondisi yang seperti itu, mulai dari artisnya nyanyi lagu Indonesia. Nah, kemudian kalau mereka sudah dikenal, ketika mereka menyanyikan lagu daerah, mungkin akan bisa diterima karena mereka sudah punya fans. Kan begitu, mereka sudah punya fans. Nah, tapi kalau sekarang mereka ini bicara nyanyi lagu daerah, mungkin akan susah untuk diterima. Tapi ketika mereka masing-masing sudah dikenal sebagai penyanyi Indonesia, penyanyi dangdut atau jazz, bossa, semua segala macam, ketika mereka mengeluarkan lagu daerah, mungkin akan lebih diterima. Jadi ini hal-hal yang saya rindukan, yang saya harapkan, sehingga apapun yang kami kerjakan pada hari ini, mudah-mudahan itu bisa diterima dan bisa membanggakan Karu, bisa membanggakan Indonesia ke depan, seperti itu. Bang, Oke, Bang. sedikit saat Ruben mengambil peto itu awal-awal sempat curhat gitu ke si abang, Bang. Kenapa? Ruben sempat curhat gitu saat mau ngambil peto, kan penyanyi bagus, sempat curhat gitu Ruben ke abang. Kalau itu kita nggak bicara.